Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk bisa memahami akan pelajaran Alkitab yang kami dengarkan bersama-sama. Dan Engkau mampukan hamba untuk bisa menguraikannya, agar supaya firman Tuhan tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh para pendengarnya dan jemaat. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar dalam salah satu bagian kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam perjanjian lama, yaitu Hagai pasal yang kedua, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Yang saya berikan judul yaitu kasih kepada Allah mendatangkan berkat. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bicara soal berkat, ada begitu banyak orang yang ingin diberkati dalam kehidupannya secara pribadi. Dan pada saat kita akan melihat firman Tuhan datang kepada Nabi Hagai di dalam Hagai pasal yang kedua, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-16 sampai pada ayat yang ke-18, kita akan melihat ada sesuatu yang terjadi kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka memungkiri akan komitmen mereka sewaktu mereka dikembalikan dari pembuangan pulang ke tempat mereka atau ke negeri mereka sendiri. Di sana mereka mempunyai satu kewajiban untuk membangun bait Allah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengabaikan akan pembangunan akan bait Allah tersebut. Oleh karena itu kita melihat di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 dalam Hagai pasal yang kedua, ada ganjaran kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka menomorduakan akan Allah Bapa di surga. Kalau kita melihat sini, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan pada ayat yang ke-16 berkata seperti ini. Pada pasal yang kedua. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, dalam artian bahwa sebelum mereka melakukan peletakan batu pertama, apa yang akan terjadi? Selama mereka mengabaikan untuk mau melakukan pembangunan akan bait Allah, selama itu mereka hidup di dalam ganjaran daripada Allah yang di surga. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, gambaran pengabaian akan pembangunan bait Allah di surga menggambarkan akan kehidupan kekristenan masa kini yang mengabaikan akan melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kalau kita mengabaikan atau menjauhkan diri dari hubungan antara kita dengan Allah, akan ada satu ganjaran yang bisa kita dapatkan. Seperti bangsa Israel, mereka mengabaikan akan pembangunan bait Allah, dalam artian mereka menomorduakan akan Tuhan Allah. Kalau kita melihat pada pasal yang pertama ayat yang kedua berkata seperti ini dalam kitab Hagai. Pasal yang pertama ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Sementara semesta alam, bangsa ini akan berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Belum tiba waktunya membangun rumah Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, mereka mementingkan akan kepentingan mereka sendiri. Ya, kalau kita melihat pada ayat yang keempat, ya, ayat keempat dalam Hagai pasal yang pertama berkata seperti ini. Apabila sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Mereka lebih memperhatikan apa? Kepentingan mereka sendiri. Mereka mengabaikan akan komitmen mereka mau membangun akan rumah Tuhan atau bait Tuhan. Bait Tuhan masih dalam keadaan reruntuhan. Tetapi rumah mereka bangun dengan sangat baik. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi? Kita melihat pada ayat yang ke-11, pada pasal yang pertama, bagian terakhir. Saya akan membacakan untuk kita semua yang berkata seperti ini. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas semua, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil
bumi. Apa yang terjadi? Tuhan mendatangkan kerugian terhadap mereka. Kalau kita melihat juga dalam ayat yang ke-10, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan membuat mereka gagal panen kalau kita membacanya di sana. Ya, Tuhan membuat mereka gagal panen. Dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-17, ya, kita melihat bahwa bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20, dan seterusnya. Jadi Allah membawakan kerugian kepada mereka, dan Allah membawa gagal panen kepada mereka, yang dicatat di dalam Hagai pasal kedua ayat yang ke-18 dan Hagai pasal pertama ayat 10 sampai ayat yang ke-11 bagian A. Saudara terkasih oleh Yesus Kristus, mereka mengalami gagal panen. Mereka hidup dalam berkekurangan yang dicatat di dalam Hagai pasal pertama ayat 6 dan ayat yang 9 bagian A. Mereka hidup dalam kekurangan, dan juga di dalam ayat 11. Di dalam ayat 11 pada pasal yang pertama, apa? Mereka mengalami gagal usaha. Usaha mereka mengalami kegagalan karena apa? Karena mereka menomorduakan akan Tuhan. Solusinya agar supaya kita tidak mengalami hal yang merugikan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, mari saya mengajak bersama-sama melihat pada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 pada pasal yang kedua. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan kehendak Allah, maka berkat akan dicurahkan. Kita lihat pada ayat yang ke-19 berkata seperti ini. Perhatikanlah mulai dari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar dari bait Tuhan. Perhatikanlah, setelah mereka melakukan peletakan batu pertama, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, dalam artian mereka meresponi akan kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi? Kalau kita melihat pada pasal pertama ayat yang ke-14 berkata seperti ini, ya. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadat, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Di saat mereka meresponikan kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus saat mereka meresponikan kebenaran firman Tuhan? Saudara, Tuhan membukakan berkat kepada bangsa Israel. Tuhan tidak menutup berkat, Tuhan membuka berkat. Tapi selama mereka tidak melakukan peletakan batu pertama, mereka tetap menomorduakan Tuhan, mementingkan akan kepentingan mereka sendiri, Tuhan menutup berkat tersebut, membuat mereka rugi dan sebagainya. Tapi di saat mereka mulai mengadakan pembangunan akan bait Allah, Tuhan membukakan berkat di sana. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan membawa kita melihat dalam ayat yang ke-20, pasal yang kedua dalam kitab Hagai berkata seperti ini. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon arah, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Jadi setelah mereka meresponi akan apa yang dikehendaki Allah harus mereka lakukan, ya, mereka mulai melakukan pembangunan akan bait Allah. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan memberkati akan apa yang mereka kerjakan. Tuhan akan memberkati apa yang mereka tanam. Ya, Tuhan akan memberkati akan usaha yang akan mereka lakukan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kekristenan masa kini, jangan mengabaikan Tuhan, jangan menomorduakan Tuhan. Utamakanlah Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena apa? Karena di saat kita mengasihi Allah, Tuhan membuka tingkap-tingkap langitnya untuk memberkati kita. Seperti bangsa Israel, di saat mereka menomorduakan Tuhan, Tuhan menutup berkat. Tapi di saat mereka melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan membuka berkat yang dinyatakan di dalam Hagai pasal kedua ayat yang ke-20. Setelah mereka melakukan peletakan batu pertama, Tuhan berkata, Tuhan akan memberkati apa yang mereka tanam, dan seterusnya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu jangan menomorduakan Tuhan, tetapi utamakanlah Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya kadang percaya di saat kita mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan dan memberkati akan kehidupan kita. Mari bersama-sama kita tutup kepala, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, Engkau sedang memampukan hamba untuk menguraikan akan kebenaran firman-Mu. Kami mau datang kepadamu pada saat ini dan mau berkomitmen untuk mau memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak mau menomorduakan, karena kami tahu dengan peristiwa yang terjadi kepada bangsa Israel di saat mereka menomorduakan Tuhan, Engkau menutup berkat. Tapi saat mereka melakukan apa yang Engkau kehendaki, Engkau mencurahkan berkat kepada kehidupan mereka. Saya akan percaya di saat kami mengutamakan Engkau, memprioritaskan Engkau, Engkau pasti akan membukakan berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuasa Roh Kudus menjadi bagian kita semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.